Sang belakang. Hah? Boboiboy Halilintar? Apakah di Boboiboy Movie 3, Boboiboy kembali kehilangan salah satu kuasa elementalnya lagi? Benarkah begitu? Ya udah, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go. Ya, jadi ceritanya di Boboiboy Movie 3 Gurlatan itu emang bakal ada kejadian penting yang cukup bikin kaget. Di sini Boboiboy harus kehilangan salah satu kuasa andalannya, yaitu elemen Halilintar. Kehilangan ini bukan hal sepele, soalnya Halilintar itu udah jadi salah satu power paling ikonik dan sering banget dipakai Boboiboy pas bertarung. Yang bikin situasinya makin panas, kuasa Halilintar itu ternyata dirampas sama karakter baru bernama Kirana. Kirana bukan cuma karakter tambahan biasa, tapi sosok penting yang kehadirannya langsung mengubah jalannya cerita. Sejak momen itu, konflik di Gurlatan jadi makin rumit karena Boboiboy bukan cuma harus beradaptasi tanpa salah satu elemen terkuatnya, tapi juga harus menghadapi musuh baru yang sekarang justru megang kuasa miliknya sendiri. Singkatnya, insiden ini jadi titik balik besar di filmnya. Boboiboy dipaksa buat keluar dari zona nyaman, belajar bertarung dengan kondisi yang jauh lebih sulit, sekaligus ngadepin ancaman baru dari Kirana yang jelas bukan lawan sembarangan. Sebagai penutup, hilangnya kuasa Halilintar ini bukan cuma jadi kejutan besar, tapi juga membuka babak baru dalam perjalanan Boboiboy, di mana ia harus membuktikan bahwa dirinya tetap bisa bangkit dan berkembang meski tanpa kekuatan andalan yang selama ini jadi ciri khasnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dan di share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Menurut versi komik, fokus utama Arts Gurlatan di cerita Boboiboy itu sebenarnya buat ngulik lebih dalam masa lalu Feng sama Kapten Kaizo yang sebelumnya masih banyak misteri. Di Arts ini, penonton bakal diajak flashback ke cerita lama mereka, mulai dari asal-usul, konflik yang pernah terjadi, sampai hal-hal penting yang ngebentuk karakter mereka kayak sekarang. Selain itu, Arts Gurlatan juga jadi ajang debut buat antagonis utama baru, yaitu Kirana, yang jelas punya peran besar dan bikin jalan cerita makin panas. Semua kejadian di Arts ini berlatar di planet Gurlatan, tempat yang jadi pusat konflik dan penuh rahasia. Intinya, Arts ini bukan cuma sekedar cerita sampingan, tapi bener-bener jadi alur utama dan fondasi penting buat Boboiboy Movie 3 Gurlatan. Jadi, apa yang terjadi di Arts Gurlatan bakal sangat berpengaruh ke cerita film ketiganya, baik dari segi karakter, konflik, maupun perkembangan cerita ke depannya. Arts ini bener-bener ngasih porsi khusus buat ngembangin karakter Feng sama Boboiboy. Ceritanya nggak cuma fokus ke aksi atau pertarungan doang, tapi juga ngajak penonton buat ngulik lebih dalam latar belakang mereka. Mulai dari masa lalu, pengalaman yang ngebentuk kepribadian, sampai konflik batin yang selama ini jarang disorot. Lewat Arts ini, karakter Feng dan Boboiboy jadi terasa lebih hidup dan berlapis karena kita bisa ngerti alasan di balik sikap, keputusan, dan cara mereka bertindak. Intinya, Arts ini bikin pengembangan karakter mereka makin kerasa. Gak cuma sebagai pahlawan kuat, tapi juga sebagai individu dengan cerita dan perjuangan masing-masing. Sebagai penutup, Arts Gurlatan bisa dibilang jadi salah satu arts paling penting dan berbobot dalam cerita Boboiboy. Arts ini bukan cuma memperluas konflik dan memperkenalkan ancaman baru, tapi juga sukses memperdalam
dalam karakter-karakter utamanya. Semua rahasia, konflik, dan perkembangan yang terjadi di sini jadi pondasi kuat yang bakal ngarah langsung ke Boboiboy Movie 3 Gurlatan. Bikin arcs ini terasa wajib diikuti karena dampaknya bakal terasa besar di cerita selanjutnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ya, udah bisa dipastikan kalau Boboiboy Rimba bakal muncul di arcs Gurlatan yang nantinya juga jadi bagian dari Boboiboy Movie 3. Soalnya Boboiboy Rimba ini memang merupakan tahap ketiga dari Boboiboy Daud yang sejak awal udah direncanain buat muncul. Bahkan kemunculannya bukan sekedar numpang lewat, tapi bener-bener dipersiapkan dengan matang. Kabarnya desain Boboiboy Rimba juga bakal dirombak atau disesuaikan lagi biar tampilnya makin keren dan fresh. Mirip kayak yang dulu terjadi sama Boboiboy Beliung yang desain animasinya dibuat beda dan lebih detail dibanding versi sebelumnya. Perubahan ini jelas bikin Boboiboy Rimba kelihatan lebih hidup dan punya ciri khasnya sendiri. Selain itu, banyak yang berharap kalau Boboiboy Rimba bakal dapet porsi kemunculan yang lebih lama dibanding versi komiknya. Jadi bukan cuma muncul sebentar, tapi bener-bener dieksplor kekuatannya, gaya bertarungnya, sampai perannya di cerita. Dengan begitu, fans bisa lebih puas ngelihat perkembangan Boboiboy Daud ke tahap ketiganya ini. Apalagi kalau ditampilin dengan animasi dan aksi yang maksimal. So, kita tunggu aja info lebih lanjut terkait jadwal rilis Boboiboy Movie 3 ini. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.